Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua tetap diberikan rahmat kesehatan dan sukacita. Selamat menikmati hari Minggu bersama dengan orang-orang yang Engkau cintai. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia dengan keras. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Lalu Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, jika seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau seseorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Bagaimana dengan kita? Kita semua telah dibaptis menjadi pengikut Kristus yang setia. Maka kita diajak untuk setia juga untuk memikul salib hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, adik-adikku yang terkasih. Kadang orang berpikir, Tuhan, semoga tidak ada salib lah dalam hidup saya ini. Saya pengen hidup saya ini berjalan aman, damai. Tidak usah ada beban-beban lagi lah Tuhan. Tidak usah ada hal-hal yang membebani pikiran saya, hati saya Tuhan. Tapi Yesus mengatakan, jika seorang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Kita harus menyangkal diri. Artinya, kadang kita harus berani berkorban dalam hidup ini. Kita harus berani meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi yang kadang membawa kita semakin jauh dari Allah dan belas kasih-Nya. Kita juga harus berani untuk memikul salib hidup kita. Seberat apapun, kalau kita pikul sendiri, maka akan terasa semakin berat. Tapi kita punya Allah yang baik. Mari kita sampaikan kepadanya, Tuhan Yesus, kalau boleh Tuhan, pikulah salib ini bersama-sama dengan saya. Saya tidak meminta Engkau mengambil salib ini, tapi bantulah saya untuk memikul salib ini dengan setia. Bapak, Ibu, salib tidak minus, saya katakan terus-menerus. Salib selalu berbentuk plus tanda tambah. Berarti di balik salib itu ada makna baik yang mau Tuhan ajarkan kepada kita.
asalkan kita setia memikul salib hidup kita sambil merenungkan peristiwa iman di balik salib itu. Mampukah kita menemukan peristiwa iman di balik semua beban hidup kita, di balik salib yang sedang kita alami dalam kehidupan kita? Kita juga diajak untuk setia mengikuti Dia. Dalam situasi apapun, beban seberat apapun, kita diajak untuk terus mengikuti Dia. Karena Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Mari Bapak Ibu. Kita boleh memperoleh harta yang banyak tapi mati kita tidak bawa. Yang kita bawa adalah amal perbuatan baik kita di dunia ini. Maka kumpulkan sebanyak mungkin harta yang bisa kita bawa kelak ke hadapan Tuhan, yaitu amal budi baik kita. Perbuatan-perbuatan baik kita terhadap sesama kita untuk memuliakan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang melakukan perjalanan hari ini. Dampingilah mereka, baik melalui jalan darat, laut maupun udara, agar mereka boleh tiba di tempat tujuan mereka masing-masing dengan selamat. Berkatilah mereka selalu, agar mereka boleh membawa sukacita yang akan mereka bagikan bagi orang-orang yang mereka jumpai di tempat tujuan mereka masing-masing. Berkatilah kami semua Tuhan. Biarlah hidup kami hari ini sungguh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.